Halo semuanya, selamat datang di Cermal Channel. Kali ini kita akan membahas tentang siapa Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Sebelum Mimin bahas, jangan lupa subscribe admin biar semangat bikin kontennya. Gak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Dalam kitab Negara Kertagama diceritakan Raden Wijaya adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Raden Wijaya adalah menantu Raja Singosari yang terakhir, yakni Raja Kertanegara. Ia juga senopati atau panglima perang di Kerajaan Singosari. Nama asli Raden Wijaya adalah Sang Nararia Sangramawijaya. Ayah Raden Wijaya adalah pangeran dari Kerajaan Sunda Galuh yang bernama Rakyan Jayadharma. Sedangkan ibundanya, Dyah Lembutal, adalah cucu Ken Arok, pendiri Kerajaan Singosari. Rakyan Jayadharma tewas diracun musuhnya, sehingga Dyah Lembutal pulang ke Singosari serta membawa Raden Wijaya. Akan tetapi menurut pustaka berjudul Raja Bumi Nusantara dan naskah Wangsakerta, Raden Wijaya adalah putra pasangan Rakyan Jayadharma dan Dyah Lembutal. Ayahnya adalah putra Prabu Guru Darmasikas, Raja Kerajaan Sunda Galuh, sedangkan ibunya adalah Putri Mahesa Campaka dari Kerajaan Singasari. Raden Wijaya merupakan perpaduan darah Sunda dan Jawa. Babat Tanah Jawi menyebut pendiri Kerajaan Majapahit bernama Jaka Seruruh, putra Prabu Sri Pamekas Raja Pajajaran, yang juga terletak di kawasan Sunda. Jaka Sesuruh melarikan diri ke timur karena dikalahkan saudara tirinya yang bernama Siung Wanara. Ia kemudian membangun Kerajaan Majapahit dan berbalik menumpas Siung Wanara. Raden Wijaya mewarisi tahta Kerajaan Sunda Galuh, namun memilih mengabdi ke tempat asal ibundanya, yakni Kerajaan Singosari pada era pemerintahan Raja Kertanegara. Raden Wijaya juga menantu Kertanegara. Raden Wijaya menikah dengan 4 orang putri Kertanegara, yaitu Tribuwaneswari, Narendraduhita, Jayandradewi, dan Gayatri. Tribuwaneswari dipilih sebagai permasyuri, sedangkan yang lainnya sebagai istri selir. Selain itu, Raden Wijaya juga memperistri seorang putri kerajaan Dharmasraya dari Sumatera bernama Darapetak. Putri ini dibawa dari ekspedisi Pamalayu oleh Kerajaan Singosari di Tanah Melayu pada tahun 1275 hingga 1286 Masehi. Menurut prasasti Kudadu pada tahun 1292 Masehi, terjadi pemberontakan terhadap Kerajaan Singosari oleh Bupati Gelang-Gelang Jayakatwang. Para raton mengisahkan, Jayakatwang mengirim pasukan bernama Jaran Guyang untuk menyerbu Singosari dari arah utara. Raja Kertanegara yang mendengar rencana itu segera memerintahkan menantunya, yakni Raden Wijaya, untuk memimpin pasukan Singosari guna menangkal serangan pasukan Jayakatwang. Ternyata pergerakan Jaran Guyang hanya taktik Jayakatwang. Raden Wijaya berhasil mengalahkan pasukan Jaran Guyang. Namun Jaran Guyang ternyata hanya pasukan kecil yang dikirim sebagai pengalihan agar pertahanan di ibu kota Singasari kosong. Jayakatwang mengirimkan pasukan yang jauh lebih besar ke Singosari. Sementara itu, sebagian besar kekuatan militer Singosari yang dipimpin Raden Wijaya belum kembali. Pasukan Jayakatwang berhasil menduduki istana. Bahkan Raja Kertanegara terbunuh. Pasukan pimpinan Raden Wijaya tercerai belai setelah mengetahui Singosari jatuh dan Kertanegara tewas. Bersama pengikut setia yang masih tersisa, Raden Wijaya melarikan diri ke dalam hutan rimba di sekitar aliran Sungai Berantas. Ia dibantu pengawalnya seperti Nambi, Kebo Anabrang, Lembusora, dan Dharma Putra seperti Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, dan lain-lain. Raden Wijaya melarikan diri hendak berlindung ke Terung di sebelah utara Singosari. Namun karena terus dikejar-kejar pasukan Kediri, lalu ia memilih pergi ke arah timur. Dengan bantuan Kepala Desa Kudadu, ia berhasil menyeberangi Selat Madura untuk bertemu Arya Wiraraja, penguasa Songenep atau nama sekarang Sumenep. Bersama Arya Wiraraja, Raden Wijaya merencanakan siasat untuk merebut kembali tahta dari tangan Jayakatwang. Wijaya berjanji jika ia berhasil mengalahkan Jayakatwang, maka daerah kekuasaannya akan dibagi dua untuk dirinya dan Wiraraja. Awalnya Wiraraja menyampaikan berita kepada Jayakatwang bahwa Raden Wijaya menyatakan menyerah kalah. Jayakatwang yang telah membangun kembali negeri leluhurnya, yaitu Kerajaan Kediri, menerimanya.
ia mengirim utusan untuk menjemput Wijaya di pelabuhan Jungbiru. Raden Wijaya meminta hutan tarik di sebelah timur Kediri untuk dibangun sebagai kawasan wisata perburuan. Raden Wijaya mengaku ingin bermukim di sana. Jaya Katuang yang gemar berburu segera mengabulkan tanpa curiga. Wiraraja mengirim orang-orang Songenep untuk membantu Wijaya membuka hutan tersebut. Di Kidung Panji, Wijaya Krama, salah seorang Madura, menemukan buah maja yang rasanya pahit. Oleh karena itu, desa pemukiman yang didirikan Wijaya tersebut diberi nama Majapahit. Catatan dinasti Yuan mengisahkan, pada tahun 1293 Masehi, pasukan Mongol sebanyak 20.000 orang dipimpin Ike Mase mendarat di Pulau Jawa untuk menghukum Kertanegara. Karena pada tahun 1289 Masehi, Kertanegara telah melukai utusan yang dikirim Kubilai Khan, Raja Mongol. Raden Wijaya memanfaatkan pasukan Mongol untuk menghancurkan Jaya Katuang. Ia mengajak Ike Mase untuk bekerja sama. Raden Wijaya meminta bantuan untuk merebut kembali kekuasaan Pulau Jawa dari tangan Jaya Katuang. Dan setelah itu baru ia bersedia menyatakan tunduk kepada bangsa Mongol. Jaya Katuang yang mendengar persekutuan Raden Wijaya dan Ike Mase segera mengirim pasukan Kediri untuk menghancurkan mereka. Namun pasukan itu justru berhasil dikalahkan oleh pihak Mongol. Gabungan pasukan Mongol dan Majapahit serta Madura bergerak menyerang Daha, ibu kota kerajaan Kediri. Jaya Katuang akhirnya menyerah dan ditawan dalam kapal Mongol. Setelah Jaya Katuang dikalahkan, Raden Wijaya meminta izin untuk kembali ke Majapahit mempersiapkan penyerahan dirinya. Ike Mase mengizinkannya tanpa curiga. Sesampainya di Majapahit, Raden Wijaya membunuh para prajurit Mongol yang mengawalnya. Ia kemudian memimpin serangan balik ke arah Daha di mana pasukan Mongol sedang berpesta kemenangan. Serangan mendadak itu membuat Ike Mase kehilangan banyak prajurit dan terpaksa menarik mundur pasukannya meninggalkan Jawa. Setelah mengalahkan Jaya Katuang, Raden Wijaya menyerang balik pasukan Mongol dan menghancurkan mereka. Usai itu, ia mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi dengan pusat pemerintahan di Mojokerto. Raden Wijaya menjadi raja pertamanya dengan gelar Kertarajasa Jayawardana pada tahun 1293 hingga 1309 Masehi. Raden Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309 Masehi. Ia dimakamkan di Antahpura dan dicandikan di Simping sebagai Harihara, perpaduan Wisnu dan Siwa. Demikian yang admin ketahui tentang kisah Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Bagaimana? Apakah kalian terhibur dengan konten ini? Well, mungkin ini hanya sebagian kecil dari informasi yang admin ketahui. Kalau kalian masih ingin tahu video-video terbaru dari saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen.